Rekonstruksi diawali dengan menghaturkan piuning di Pura Desa Adat Buleleng, dipimpin pemangku setempat Jero Mangku Nyoman Wiriase, dihadiri perwakilan Tridatu, Pengempon Pura dan prajurit Desa Adat Buleleng serta Krama. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang melarang adanya kumpul-kumpul warga. Selanjutnya persembahyangan dilakukan di lokasi Balik Kulkul. Pura Desa Adat Buleleng yang dibangun sekitar tahun 1930-an telah direhab total pada tahun 2005 lalu. Satu-satunya yang belum tergarap ketika itu adalah Balik Kulkul. Terdapat 2 Balik Kulkul di Pura Desa Adat Buleleng, namun yang satunya telah diperbaiki beberapa tahun lalu. Kini 1 Balik Kulkul yang berlokasi pada arah tenggara di areal Jawa Tengah Pura mulai direhab pada hari Jumat. Kelian Desa Adat Buleleng Nyoman Sutrisno menjelaskan, proses pembangunan Balik Kulkul merupakan janji dari Gubernur Bali Wayan Koster tahun 2019 lalu saat dilaksanakannya Melasti Purnama Kedase. Anggaran yang dibutuhkan hampir 150 juta rupiah. Diharapkan pembangunan rampung hingga 2 bulan ke depan. Artinya, di dalam proses pembangunan rekonstruksi Balik Kulkul ini, tentu saja hari ini kita awali dengan memperhatikan estetika dan juga memperhatikan apa yang menjadi keinginan Tridatu, kemudian prajuru maupun masyarakat dalam hal ini Krama Desa Adat, supaya betul-betul rekonstruksi ini sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita bersama. Mudah-mudahan ya, rekonstruksi Balik Kulkul yang ada di Pura Desa ini nantinya bisa yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, kami juga sebagai kelian Desa Adat Buleleng mengajak Krama untuk berdoa pembangunan rekonstruksi Balik Kulkul ini bisa dengan tepat waktu dan bisa dipertanggungjawabkan ke Provinsi Bali, karena dananya ini adalah dari BKK Provinsi Bali ya, yang merupakan janji daripada Bapak Gubernur Bali. Bidang teknis Panitia Pembangunan Jero Mangku Made Arsana menjelaskan, rekonstruksi dilaksanakan dengan tetap mengacu pada kondisi asli bangunan tersebut. Terkait pemilihan bahan telah disesuaikan agar tidak berubah dari aslinya, serta terjaga kualitasnya. Pengawasan dalam penggarapan pun akan dimaksimalkan, mengingat terdapat beberapa ornamen asli yang merupakan ciri khas dari Balik Kulkul Pura Desa Adat Buleleng. Sehubungan mungkin tidak diketahui ya, bahwa Pura Desa, bangunan Pura Desa, Pelinggih Pura Desa sejak tahun 2005 itu dipugar. Maupun bangunan yang ada di sekitar Pura Desa itu diangkat semua. Pelinggih-pelinggih mungkin untuk dari tingkat keagungan pelinggih-pelinggih itu. Jadi satu-satunya yang belum tertangani adalah Balik Kulkul ini. Jadi melihat dari lingkungan ini, karena sudah semua Balai Agung juga diangkat, kemudian pelinggih sekitarnya diangkat, makanya niki untuk keselasian lingkungan, keseimbangan lingkungan, niki akan ditata, mungkin akan naik lagi sedikit, kurang lebih 80 cm. Kemudian mengenai ornamen dan itu, kita tetap ada bagian ornamen yang perlu sangat kita pertahankan ya, seperti itu bagian pojok-pojok niki ya, itu kita usahakan maka sekali mungkin bisa dilihat ini akan dibuka ulang dulu, nanti akan dipasang kembali. Kemudian bagian-bagian lain seperti yang lain-lain gitu, sepanjang itu masih baik, kita akan biarkan seperti itu. Di bagian atas apakah kembali doknya dirubah sekali. Nah, ini kemudian secara konstruktor ya, karena ini akan ada lagi satu palet lagi meningkat gitu. Kami khawatir untuk mempertahankan kekokohan ini, bagian bawah itu diperkuat lagi, dikelilingi dengan pasangan dulu. Setelah itu baru akan naik dan sebagainya nih, ketinggiannya nih. Mengenai penjenengan Kulkul sendiri ya, bisa dilihat ini ya. Dilihat dari fisiknya mungkin sedikit ada karena usia nih. Namun ada nilai yang perlu dipertahankan, nilai tinggi warisan. Jadi
dalam hati leluhur, tangan-tangan leluhur siapa dumon ini dan masih relevan. Kalau toh sekarang ingin diganti, rasanya sulit sekali mencari bentuk seperti ini, besaran seperti ini. Kurang lebih itu hampir 70-60 diameternya, sulit sekali mencari. Dan sampai sekarang aura atau taksunya itu masih yang rasakan bagus sekali ini. Untuk memastikan kualitas dan bentuk bangunan sesuai dengan aslinya, bidang teknis Panitia Pembangunan Jero Mangku Made Arsana mengaku memanfaatkan tukang yang telah bersertifikat. Sedikit sekali, langka sekali ada tukang-tukang yang punya pelatihan, yang istilahnya keundagian, jarang sekali. Kalau tukang-tukang yang biasa, ukiran-ukiran yang kekinian gitulah banyak sekali. Oleh karena itu kami selektif, dan kebetulan di Buleleng ini ada beberapa orang yang sudah pengalaman dan sudah pernah bekerja di sini untuk kul-kul yang satuan ini. Kita akan pergunakan itu lagi.